Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Pilu, percakapan tim rescue dan 2 santri tertimbun reruntuhan di Sidoarjo, sakit semua. Sebuah percakapan antara tim penyelamat dan santri korban reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, viral di media sosial. Dalam rekaman suara itu, terdengar santri bernama Haikal yang merintih kesakitan saat ditanya kondisinya oleh petugas. Percakapan bermula ketika seorang rescuer yang memperkenalkan diri sebagai Aziz dari Rescue Surabaya. Aziz terdengar mencoba menenangkan para korban yang terjebak di balik puing reruntuhan. Ia pertama-tama menanyai seorang santri berusia 16 tahun bernama Yusuf yang mengaku perutnya terjepit. Setelah itu ia menyapa santri bernama Haikal. "Haikal, kamu yang sakit apa, Nak?" tanya rescuer. "Semuanya sakit," jawab Haikal lirih. Petugas pun mencoba menenangkannya. "Semuanya sakit? Oke, semangat ya, sabar ya Nak ya, aku Aziz dari Rescue Surabaya, ini usaha," katanya. Dalam percakapan yang sama, rescuer juga menyebut ada santri lain bernama Yusuf yang terjebak tidak jauh dari posisi Haikal. Tim sempat berkoordinasi untuk menentukan arah lokasi korban, agar evakuasi bisa dilakukan lebih cepat. Sementara itu melansir Kompas.com, peristiwa ambruknya bangunan musola 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin, 29 September 2025, menyebabkan 3 korban tewas. 3 korban yang meninggal dunia tersebut adalah Muhammad Masyudul Haq 14 tahun, warga Kali Kendal Dukuh Paki Surabaya, Muhammad Soleh 22 tahun, asal Bangka Belitung, dan Alvan Ibrahim Afik 14 tahun, asal Kampung Tangkel Desa Lomaer Kecamatan Blega. Kedua korban terakhir dilaporkan meninggal dunia di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Direktur Utama RSUD Notopuro, Dr. Atok Irawan mengungkapkan bahwa korban meninggal tersebut sempat dirawat di IGD dalam kondisi kritis. Yang 2 orang meninggal dunia pukul 7.30 WIB dan 9.30 WIB di zona merah IGD, belum sempat dirawat, kata Atok, Selasa, 30 September 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.